Selamat pagi anak-anakku semua. Hari ini kita belajar nuclear reaction. Kemarin sudah belajar tentang atom dan kita akan belajar tentang inti atom, tapi kita lebih ke peluruhannya. Ada peluruhan alfa, beta, dan gamma. Gampang banget sebenarnya yang ini. Kalau dilihat dari atomnya dulu, kemarin sudah kalian belajar tentang atom itu, dan sebenarnya kalian juga sudah belajar sejak dulu kelas 10 di kimia. Atomnya itu inti atom itu terdiri dari nukleus atau inti atom. Inti atom itu yang isinya itu adalah proton dan neutron, dan juga dia akan dikelilingi oleh elektron yang mengorbit. Mudah kan? Oke, nah kita akan mencoba memperkenalkan kembali tentang atomnya ini ya. Ini kan simbol atom nih. Contohnya X ini kan simbol atom. Dia punya A alias nomor massa dan Z alias nomor atom. Si nomor massa ini kan dia itu adalah angka yang isinya itu jumlah proton dan jumlah neutron. Nah, kalau nomor atom itu kan isinya itu adalah nomor proton. Ya. Oke, ini simbolnya itu adalah yang X. Oke, kalian udah pernah mengenal ini banget ya. Di SMP sebenarnya juga ada. Ya, ini ada di SMP kelas 3. Oke. Karena tadi itu A itu nomor massa itu adalah jumlah proton dan neutron ya. Terus Z-nya itu adalah jumlah proton. Tadi kan kalian tahu kalau inti atom itu isinya kan proton sama neutronnya. Berarti kita bisa mengerti cara menghitungnya untuk mendapatkan nomor atau jumlah neutronnya, yaitu A kurangi Z. Okay, so number of neutron is equal to mass number minus atomic number. Okay, nah sebenarnya kalau kita belajar tentang radioaktivitas itu kita mencari atom-atom yang sebenarnya tidak stabil gitu, yang punya isotop. Misalnya kita contoh ada atom uranium misal. Ini ada dua contohnya, yang satu itu adalah uranium yang 235, satunya uranium 238. Ya, kalau misalnya kita punya angka-angka ini, si 235 sama 238, dan kita akan ekstrak angka-angkanya, kalian sudah tahu banget kalau si A-nya itu adalah 235, Z-nya yang ini adalah 92, jadi cuma di copy aja. Yang sebelah kanan berarti A-nya 238, Z-nya 92. Ya kan? Terus berapa sih jumlah protonnya? Jumlah protonnya udah 92. Ini juga jumlah protonnya juga 92. Kalau kalian cari jumlah neutronnya tinggal atas kurangi bawahnya. 235 kurangi 92, yang ini 238 kurangi 92. Ya kan? Jadi hasilnya kan jadi kayak gini. Tuh. Ya kan? 235 kurangi 92 143, dan 238 kurangi 92 itu 146. Oke kan? Nah, ini namanya isotop. Jadi isotop dari partikel elemen itu mempunyai jumlah proton yang sama. Kalau ini kan contohnya kan 92 ya. Tapi neutronnya itu jumlahnya bisa berbeda. Itu namanya isotop. Oke. Kalau misalnya kita punya uranium, kan beli aja Amazon ya. Kan buka Amazon cari uranium. Beli aja. Berapa gram gitu ya. Nanti kalau kalian simpan itu akan terjadi peluruhan atau decay. Jadi hasil dari peluruhan ini tuh bisa mengemisikan beberapa partikel. Contohnya nih, ada alfa, bisa juga beta, bisa juga gamma, atau partikel-partikel yang lain, tergantung sama kalian memiliki ya atom yang kayak gimana gitu ya. Contoh yang lain ya, kalau misalnya tidak dari ketiga itu, karena sebenarnya partikel yang bisa diemisikan itu lebih banyak dari itu gitu. Contohnya ini ada proton ya. Protonnya kan udah tahu nih, kalau proton itu notasinya itu kan P ya, punya nomor massa 1 dan juga nomor atomnya 1. Dan sebenarnya dia kan identik sama hidrogen. Oke. Proton ini muatannya kan positif kan? Kalau yang negatif kan elektron ya. Masanya untuk proton itu adalah 1 satuan massa atom, tapi kalau elektron ini
nggak punya massa. Ya sebenarnya ada, cuman kalau dibandingin sama proton itu tuh 10.000 kali lebih kecil. Jadi kalau proton aja udah kecil, elektron way more smaller, ya kan? Nah, kalau elektron ini punya kecepatan tinggi, karena kan juga kemarin kita belajar tentang spektrum atom itu, kalau elektronnya punya kecepatan tinggi, high speed elektron, itu dia akan menjadi sinar beta. Dan kalau sinar beta sama elektron, kalian bisa menjumpai di sini, sama-sama punya muatannya -1 kita, dan masanya juga kita anggap 0 satuan massa atom. Simbolnya bisa pakai E, bisa pakai beta. Oke. Dan beta ini karena ada yang negatif, ada juga beta positif. Ingat, beta positif itu bukan berarti elektron positif. Elektron positif berarti proton dong. No. Kalau di sini bilang elektron positif, itu yang dimaksud adalah positron. Bedanya positron sama proton, positron ini masanya 0, kalau proton masanya 1. Jadi kalau proton masih bisa diidentikan dengan hidrogen, tapi positron nggak sama dengan hidrogen, ya. Oke. Selain itu, hidrogen ini juga bisa bermutasi gitu, punya semacam isotop juga ya. Contohnya adalah deuteron dan juga triton. Bedanya kalau deuteron itu dia punya masanya 2 kalinya, triton punya massa 3 kalinya. Nah, itu bisa ditulis pakai huruf H, bisa pakai huruf D untuk deuteron, atau T untuk triton juga bisa, ya. Sinar alfa yang tadi kita tulis itu, sinar alfa ini ternyata identik dengan helium karena dia punya muatannya +2 dan punya masanya 4. Jadi alfa sama helium itu identik, ya. Kalau misalnya dilihat dari strukturnya inti atomnya atau nukleusnya, itu helium dan alfa ini identik. Dan yang terakhir, kalau misalnya ada sinar gamma, dia nggak punya muatan dan juga nggak punya massa. Meskipun kalau kita itu melihat saya sebagai partikel, itu kan dia punya foton, ya. Jadi sinar gamma ini meskipun muatannya 0 dan massanya 0, bukan berarti dia itu have nothing, ya. Dia tetap punya energi. Dan dalam spektrum atom yang kemarin kita pelajari, sinar gamma ini punya energi yang paling banyak, paling besar, ya kan? Oke, itu sinar gamma, keren ya. Oke, kita akan menuju ke yang alpha decay, peluruhan alpha. Tadi kan kita tahu kalau alpha ini itu identik dengan helium, ya. Kalau dilihat di sini kan helium itu punya 2 neutron dan juga 2 proton, ya. Contains 2 proton and 2 neutron, ya. Dan alpha decay ini kalau misalnya kita ditulis dalam sebuah reaksi, ya, fusi atau fisi, itu kita akan menulisnya seperti ini. Kalian sebenarnya kan ini matematika gampang banget, ya. Kalau kalian misalnya pas SD kasih ini juga bisa gitu, ya. Ini kan kelas 1 SD kalian juga bisa gitu, ya. Ini cuma tambah-tambahan dan pengurangan yang sangat basic. Jadi kalau di sini ada A sebelah kiri, berarti yang sebelah kanan juga harus A. A kurangi 4 tambah 4 jadinya A lagi, ya. Yang X ini adalah sebuah atom yang tidak stabil, nanti dia akan berubah menjadi atom yang lebih stabil dan juga akan mengemisikan partikel alfa. Oke. Contohnya untuk yang peluruhan alfa ini kita punya radium 226 dan dia kan radium itu kan kurang stabil, ya. Dia akan berubah menjadi radon yang lebih stabil dan juga mengemisikan alfa alias helium. Kalau kita hitung di sini 226 itu sama dengan 222 ditambah 4. Yes. Dan 88 itu adalah 86 ditambah 2. Oke, gampang banget, ya kan? Kalau ditulis berarti seperti ini. 226 itu adalah 222 ditambah 4. Dan 88 itu adalah 86 ditambah 2. Oke. Udah sekali sih. Contoh yang lain adalah ini radon, kalau misalnya dia itu akan berubah menjadi polonium dalam peluruhannya gitu. Radon punya angka 222, jadi polonium 218 ditambah 4. So 222 itu sama dengan 218 ditambah 4, dan 86 itu adalah 84 ditambah 2. Just like that. Udah sekali, ya.
Oke. Selanjutnya kalau misal beta decay, tadi beta itu kayak elektron ya. So beta itu adalah fast moving electron. Jadi dia itu kecepatannya sangat tinggi ya. Dia itu diemisikan dari sebuah nukleus dari atom yang sedang melakukan peluruhan radioaktif. Oke. Contohnya bentuknya kayak gini. Jadi dia itu sebenarnya ya tiba-tiba lari gitu aja ya. Dan ketika dia lari itu berarti tidak langsung lari gitu aja gitu. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Partikel beta ini terjadi atau peluruhan beta ini terjadi ketika neutron itu akan berubah menjadi proton dan elektron. Tadi kan neutron itu kan netral. Proton sama elektron, protonnya positif, elektronnya negatif. Ya, jadi netral berubah jadi positif dan negatif. Si negatif ini, si elektron itu, kalau dia itu meluncur, nanti dia akan menjadi beta. Protonnya tetap ada. Oke. Jadi hasilnya karena tadi kan masih ada protonnya, gitu ya. Yang terjadi karena neutronnya itu akan berkurang satu, nanti kan neutronnya kan berubah menjadi elektron sama proton nih. Berarti kan neutronnya hilang satu ya. The nucleus has one less neutron, tapi protonnya bertambah satu, kayak gitu. Nah, karena terjadi seperti ini, nomor atomnya yang Z itu akan berubah tambah satu. Ya, tapi nomor masanya tetap sama. Gitu. Contohnya ini kita punya polonium. Dia akan melakukan peluruhan beta menjadi astatin dan juga beta. Kalau kita hitung di sini 218 itu adalah 218 tambah 0. Setuju dong ya. 84 itu adalah 85 kurangi 1. Kayak gitu. Kalau misalnya kita tulis jadinya seperti ini. Polonium itu akan meluruh menjadi astatin dan beta. Oke. 218 itu adalah 218 tambah 0. 84 itu adalah 85 kurangi 1. Gampang banget ya Kak. Oke. By the way, ini soal yang seperti itu tuh juga pernah sih masuk ke UMPTN ya. Keren nggak sih? Di ujian nasional juga sering banget kalau misal masuk seperti itu. Contoh yang lain kita punya thorium ya. Kita punya thorium itu dia akan meluruh jadi protactinium dan beta. Oke. Sama seperti yang tadi 234, ini adalah 234 tambah 0. 90 itu adalah 91 kurangi 1. Oke. Yang terakhir ada gamma decay, peluruhan gamma. Karena gamma ini punya muatan 0 dan juga masanya 0. Jadi kalau kalian lihat itu yang kiri dan kanan sebenarnya kayak nggak ada yang berubah gitu ya. Jumlah nomor massa dan nomor atomnya terlihat nggak berubah gitu. Tapi gamma ray ini tadi kan kita kan tahu ya, dia itu tidak punya massa, dia juga tidak punya muatan. Jadi beda dengan alfa sama beta. Kalau alfa tadi itu punya muatannya positif, beta ini muatannya negatif, gamma ini nggak bisa bermuatan. Kalau misalnya ada alfa gamma, alfa beta sama gamma, kalau misalnya mereka itu berada dalam sebuah medan magnet, nanti alfa sama beta ini bisa belok, bisa nikung ya, tapi si gamma ini tetap lurus gitu karena dia tidak akan tergantung sama medan magnet maupun medan listrik. Oke. Gamma rays ini, sinar gamma ini yang kita pelajari kemarin itu adalah radiasi elektromagnetik yang frekuensinya sangat tinggi gitu. Dan saking tingginya frekuensinya, dia juga punya energi yang paling tinggi sejagat raya yang diciptakan Tuhan. Ya. Oke. Selanjutnya, tadi karena kita punya peluruhan, berarti peluruhan ini sebenarnya juga punya persamaan. Ya, peluruhan ini punya persamaan setidaknya dua. Yang pertama itu adalah half-life alias waktu paruh. Yang kedua itu adalah konstanta peluruhan gitu. Waktu paruh itu waktu yang diperlukan sebuah radioaktif untuk menjadi setengahnya
misalnya nih kalian mau mencari suatu kayak umurnya manusia purba yang ada di dalam tanah gitu ya, atau fosil tertentu, biasanya kan pakai karbon. Gimana bisa tahu sih ilmuwan itu kalau itu punya umur yang ribuan tahun padahal mereka hidupnya nggak sampai 100 tahun ya, itu menggunakan half life atau menggunakan waktu paruh. Jadi dengan menghitung waktu paruh dan juga grafiknya adalah eksponensial, nanti kalian bisa mengetahui aproksimasinya berapa sih kalau umurnya itu ya. Itu sebenarnya kalau misalnya kita sebagai living thing, kalau kita itu sebagai makhluk hidup itu we are consist of carbon, atau kita punya karbon atom. Jadi kalau kalian tuh dibakar, kalau misalnya makhluk hidup itu terbakar, dia udah tentu akan menghasilkan karbon. Pohon ada karbonnya, bahkan manusia juga ada karbonnya. Kalau misalnya kalau misalnya seorang itu meninggal, dia tetap akan mempunyai karbon, dan karbonnya itu akan meluruh waktu demi waktu. Mungkin kalau misalnya kalian itu menjadi ahli sejarah, kalian bisa tahu ini tuh tulangnya siapa ya. Kalian menggali kuburan dan kalian mungkin tahu ini tuh orang yang ada di kuburan ini tuh meninggal di tahun berapa. Maybe. Oke, tiga hal yang biasa kita hitung dalam waktu paruh itu, yang pertama adalah massa, yang kedua itu adalah jumlah partikelnya, yang ketiga itu adalah aktivitas peluruhannya gitu. Kalau di sini tiga-tiganya ini punya persamaan yang mirip. Nah, persamaannya mirip. Ada setengahnya. Kenapa ada setengahnya? Karena ini adalah waktu paruhnya. Bukan sih. Sebenarnya half life, half kan setengah ya. Oke. T-nya yang ini adalah waktu peluruhannya, dan T kapitalnya ini biasa ditulis T kapital aja bisa, atau ditulis T setengah juga bisa. Di buku tertentu ditulisnya T setengah. It's okay. Oke. Ini M itu massa, MO berarti massa awal, T-nya waktu peluruhan, T kapital adalah waktu paruh. Oke. Aktivitas peluruhan adalah lambda dikali sama N. Oh ya, lambda ini adalah konstanta peluruhan ya. Konstanta peluruhan itu bisa kita hitung dengan cara logaritma. Ini adalah logaritma natural 2, ln 2 dibagi sama T. Logaritma natural 2 kalau misalnya kalian hitung pakai kalkulator, kalian dapetin angkanya sekitar 0,693. Jadi tinggal 0,693 dibagi sama waktu paruhnya berapa gitu. Jadi misalnya waktu paruhnya adalah 693 tahun, berarti kalian dapetin 0,693 ini dibagi dengan 693, 0,001. Oke, kita ambil contoh. Ini contohnya, ada suatu unsur radioaktif, waktu paruhnya 100 detik. Waktu paruh ini amazing ya, karena ada atom tertentu itu waktu paruhnya itu kurang dari 1 detik. Jadi kurang dari 1 detik, kalau misalnya kan ada di tangan, tiba-tiba oh my god hilang. Tiba-tiba udah hilang gitu ya. Ada juga yang sampai jutaan tahun, yang mana itu gak akan pernah hilang sampai kalian punya 7 generasi juga. Ini kenapa masih ada, ini bener di sini. Gitu ya. Tapi ada juga yang cuma 100 detik 100 detik 3,5-nya. Jadi bayangin kalian punya, anggap aja kalian punya sebuah pasir, kalian genggam pasir 100 gram ya, kalian tunggu selama 100 detik jadi setengahnya 50 gram, kalian tunggu lagi 100 detik jadi setengahnya dari setengahnya 25 gram, kalian tunggu lagi 100 detik lagi menjadi setengahnya dari setengahnya dari setengahnya dari setengahnya. Gaib enggak sih? Bentuknya kayak gitu ya. Ya bisa aja. Ya kalian bisa menyamakan atau menganalogikan meskipun tidak identik ya, sama kalau misalnya kalian punya beberapa tetes alkohol. Bedanya kalau ini menguap ya, kalau alkohol menguap, kalau ini tuh unsur radioaktif itu it's vanish, hilang, meluruh gitu. Kalau kalian punya alkohol yang cepat menguap itu, tadinya ada tiba-tiba hilang, kan kayak gaib ya. Itu scientific. Oke. Kita hitung lagi ya. Sorry. Waktu paruhnya 100 detik, artinya setiap 100 detik itu nanti dia akan berkurang menjadi setengahnya. Oke. Bila massa bahan radioaktif itu mula-mula 1 gram, maka setelah 5 menit massanya jadi berapa gram?
Kalian bisa menggunakan waktunya itu sistemnya menggunakan detik boleh, menit boleh, tahun boleh, juta tahun juga boleh. Oke, kalau ini kita samakan aja ya, yang sama jadi detik aja, karena kalau 100 detik jadi menit nanti kalian dapetinnya pakai pecahan ya. 5 menit itu 5 kali 60, 300 detik. Jadi kita pakai persamaan yang tadi, M nya masanya sama dengan M0 dikali setengah pangkat T dibagi sama waktu paruhnya. Masa awalnya adalah 1, waktu yang dibutuhkan 5 menit, 300 detik, dan waktu paruhnya 100. Setelah pangkat 3 1/8. Jadi jawabannya adalah 1/8 gram. Selesai. Ya, oke. Kemudian satu lagi, yang ini. Ada suatu unsur radioaktif meluruh dan tinggal 25% alias seperempatnya dari jumlah semuanya setelah 20 menit. Mula-mula massa unsurnya adalah 120 gram, maka setelah setengah jam alias 30 menit, itu unsur yang belum meluruh tinggal berapa? Makin dikit dong ya. Kalau jawabannya makin sedikit, berarti harusnya kurang dari seperempat dari 120. Seperempatnya 120 itu kan 30 ya. Jadi jawabannya kurang dari 30. Kalian bisa gambling kurang dari 30 ya jawabannya, kalau nggak D ya E. Ya dong ya. Kita pakai cara yang lain, cara visual, pakai grafik ya, lebih saya sukai. Ya, I know kalian nggak suka rumus. Ini adalah grafik dari peluruhan, bentuknya seperti itu, dan grafiknya pakainya adalah massa dan waktu. Kita ambil tadi itu awalnya kita punya 120 gram, so 120 gram itu massanya masih utuh, dan setengahnya 120 itu menjadi 60, setengahnya lagi 30, setengahnya lagi 15, setengahnya lagi 7,5, setengahnya lagi 375, setengahnya lagi. Kalian bisa lakukan infinite number, oke. Karena tadi kita udah tahu nih kalau dalam waktu 20 menit itu tinggal seperempatnya. Oke, tadi kan kita kalau awalnya itu kan 120 itu aslinya utuh 100%, 60 itu adalah setengahnya, 30 itu seperempatnya, 15 seper8-nya, 7,5 seper16-nya, 375 seper32-nya. Jadi kita plotting dari grafiknya, seperempatnya itu 20 menit. Yang ini tinggal dikali aja, tinggal dikali 2 atau dibagi 2, tapi yang ini adalah tinggal ditambah aja. Jadi antara 0 sampai 20 itu angkanya adalah 10. Oh, berarti ini nambahnya 10 dong ya. Nambah 10 jadi 20, nambah 10-nya lagi jadi 30. Berarti kalau gitu kita bisa tahu kalau 30 menit itu artinya setengah jam. Artinya kalau 30 menit nanti jadinya adalah 15 gram. Jadi jawabannya adalah 15. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Menyenangkan sekali belajar dengan kalian. Sampai jumpa. Terima kasih.